Halo, Taurus ya. Wah, Taurus Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Nah, ini timeless sih, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, kita cek energi Taurus ya, dan orang yang difokuskan. Oke, kamu dan dia. Taurus. Woman holding a coin. Oke, ini kuat energi sesama Earth ya, sesama Capricorn, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Nah, itu dia elemen Earth ya. Ini bisa dia, bisa kamu ya, bisa vice versa. Tapi kalau ini kamu, aku ngerasa kamu fokus ya, fokus memikirkan kehidupan kamu ke masa mendatang. Kayak misalnya ya, oke lah, kadang mau baper, bawa perasaan soal percintaan, tapi kan harus mikirin cuan juga lah, gitu kan. Ya kamu ngerasa, ya aku harus fokus juga nih ke kerjaan, usaha, keuangan. Ya aku pengen masa depan yang cerah. Nah, ada yang kayak gitu, beberapa. Tapi memang beratnya itu karena ya kamu juga ada pikiran soal dia. Dia ini entah siapa ya. Aku lihat sih bisa lebih dari satu orang. Ya, entah kamu dealing sama orang yang terkoneksi dengan kamu, tapi ada juga yang lain lagi. Kamu mikirin orang yang bersama kamu, tapi kamu terkoneksi juga sama yang lain. Ada yang kayak gitu ya. Beberapa mikirin keluarga, tuntutan keluarga. Ya, ambiar sih sebenarnya. Amsyong ya. Banyak banget yang harus dipikirkan. Gak habis-habis masalah di hidup ini. Ya namanya juga hidup kak ya. Beres masalah pertama, masuk masalah kedua. Beres kedua, masuk masalah ketiga. Ya kayak gitu. Mau gimana lagi, ya kan? Tapi di sini apa ya? Kamu jadi fokus buat healing. Healing itu menyembuhkan luka batin, menenangkan diri, mencoba berdamai dengan keadaan, menerima kenyataan gitu. Memang gak mudah ya, I know gitu loh ya, aku ngerti pasti ini gak mudah buat kamu. Kadang emosional gak stabil, kadang pengen marah sih, atau beneran sudah marah, tapi kadang ngerasa gak guna juga marah. Gak merubah apa-apa, gak mengubah keadaan kan. Mau nangis juga ya gimana ya, nggak mengubah apa-apa. Memang di sini harus berbuat sesuatu, harus melakukan sesuatu, harus taking action, harus ada yang diusahakan. Contoh ya, kalau kamu memang menginginkan seseorang dan kamu rasa itu yang terbaik, maka itulah yang kamu perjuangkan, gitu. Tapi kalau kamu merasa ya udahlah, udah ini takdir aku, ya jalani. Itu semua pilihan sih, kamu berhak memilih.
Terus kalau kamu ngerasa kayaknya udah ini dululah rezeki aku, ini dululah kerjaanku, usahaku atau apa, ya udah gini dululah. Tapi aku tetap berusaha untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi gitu. And then ya kalau memang takdir kamu seperti itu, ya kalau kamu rasa udah ginilah jalan aku, ya boleh aja bilang gitu, tapi tetaplah berusaha lagi untuk lebih baik. Ya kalau kamu ngerasa orang di sekitar kamu itu nggak bisa memperbaiki semuanya, ya kamulah yang memperbaiki gitu. Ini bisa dalam hal apa aja gitu ya kak, tante, om. Entah dalam keluarga, dalam teman, kerjaan atau apa, percintaan ya. Kalau kamu ngerasa dia atau mereka nggak bisa membuat keadaan lebih baik, ya kamulah yang melakukan itu. Kamulah yang membuat sesuatu untuk lebih baik. Karena ini bagus sih untuk pertumbuhan jiwa kamu menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan kamu bisa diandalkan. Sebenarnya gitu. Oke, lanjut ya. Ini tuh ada Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius juga strong ya, Virgo. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi yang muncul. Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Nah, ini ada Cancer. Libra, Gemini, Aquarius ya. Strongnya Gemininya, Piscesnya juga, Scorpio. Oke, ada Pisces lagi ya. Scorpio, Cancer, Sagittarius sudah ya. Oke, Aries, Leo. Jadi apa ya? Aku ngelihatnya sebenarnya orang ini yang terkoneksi dengan kamu, memang koneksinya kuat banget nih ya. Diam juga kalian ini saling memikirkan, saling kangen juga sih, saling rindu juga iya, pengen bicara juga iya gitu. Dia pengen kok bicara, kamu juga ya kadang pengen kan, ya komunikasilah gitu. Selesaikanlah baik-baik, atau kayak masih ada yang membekas di hati ini, cie. Ada yang kayak gitu beberapa. Ini kalian mirror ya, ada yang twin flame, jadi merefleksikan energi yang sama. Ada yang kayak ya udahlah, kayaknya dia sudah melepas aku, kayaknya dia udah bahagia sama hidupnya, kayaknya dia bisa bahagia tanpa aku, dia bisa move on, aku juga bisa lah. Nah gitu. Mirror ya, jadi istilahnya kayak di saat lu baper sama gue, ya gue bisa baper sama lo. Tapi di saat lo bodo amat sama gue, ya gue jadi bodo amat sama lo. Ada yang kayak gitu. Di saat ada yang kayak mau mendekat, ya kamu bisa aja baper jadinya. Kok dia bikin aku bawa perasaan ya jadinya. Kok aku jadi kayak kasihan. Kok aku jadi pengen ya sama dia. Soalnya dia gini, dia gitu. Aku teringat sama dia. Aku kayaknya susah deh lupakan dia. Ada yang ngerasa gitu, bisa dia atau kamu, bisa vice versa. Ada juga yang kayak ya udahlah, dia kayaknya nggak fokus lagi ke aku, kayaknya ribet deh, kayaknya rumit lah, nggak lah, udah beda nih jalan kita, atau ya udahlah, nggak sejalan gitu, kayaknya takdir kita bukan bersama, bla bla bla. Tapi ini ada yang berusaha kayak itu cuma denialnya aja gitu, dia hanya menolak rasa itu sebenarnya. Ada di sini seseorang yang kayak udahlah, aku tuh harus kuat. Entah siapa ini ya. Ada seseorang gitu, memanipulasi dirinya sendiri, memanipulasi perasaannya. Sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta, tapi dia ngerasa ya mau gimana lagi, semua udah terjadi, nasi udah jadi bubur, bla bla bla. Ya ada yang kayak gitu.
mencoba sih ya menerima kenyataan, tapi sakit loh gitu. Ada seseorang yang seperti itu. Jadi ini ada seseorang yang belum ikhlas ya, atau belum rela, atau ya dia pura-pura kuat gitu loh, entah karena dia rasa perlulah ngejaga harga diri, egonya tinggi, atau gengsi lah gitu kan. Aku tuh nggak mau terlihat lemah, aku tuh udah membuat keputusan begini begitu, ya udah begini aja, aku harus konsisten dong begini begitu. Tapi ternyata itu menyakitkan loh buat dia atau kamu ini ya, bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang ya, aku bisa tanpa kamu, ada kok yang lebih baik, aku harus konsisten lah, aku nggak mau terlihat rendahan gitu. Aku dari dulu tuh udah lebih dari kamu begini begitu, jadi masa aku harus nongol, harus muncul, masa aku harus buka komunikasi duluan gitu. Ada yang seperti itu, egonya besar banget sih ini, entah siapa ya ini. Jadi dia juga merefleksikan energi toksik. Kalau aku lihat ini orang sebenarnya ada negatifnya ya, kurang introspeksi diri kah, atau kurang koreksi diri, atau dia udah koreksi dirinya tapi dia masih denial, masih nolak rasa itu. Dia tahu nih kalau, oh iya ya, kalau aku renungkan, kamu tuh sebenarnya the best banget loh, kamu tuh sebenarnya yang terbaik loh, kamu tuh sabar, kamu mau memperhatikan aku selama ini, aku keras kepala juga, kamu sabar banget. Iya ya, kamu tuh lebih baik sih daripada yang lain, tapi udahlah, aku kan harus konsisten begini-gini gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ya sakit hati sendiri, ditahan sendiri, mencoba kuat, dan mungkin pura-pura bahagia. Oke, lanjut ya. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus. Ya, Nine of Cups. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Libra di sini. Sesama Earth. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, Scorpio-nya strong ya. Aquarius juga sih. Nah, kuat banget Pisces ya. Pisces. Oke, ada Libra, Gemini, Aquarius, Cancer juga, muncul lagi Sagittarius. Wah. Bisa energi aja. Jadi apa ya? Ada situasi karma ya. Sebenarnya kita sebagai manusia, kita nggak bisa menghakimi dengan totalitas gitu. Karena ya penilaian atau keadilan atau kebenaran bagi manusia itu sebenarnya relatif ya. Bagi kamu tuh adil itu gini, benar itu kayak gini loh, kebenaran itu harusnya gini gitu. Nah itu menurut kamu, menurut yang lain belum tentu. Adil menurut aku belum tentu adil menurut kamu. Adil menurut kamu belum tentu adil menurut aku. Semua tentang manusia itu relatif ya. Yang pasti itu hanyalah Maha Kuasa ya. Hanya Tuhan yang pasti gitu. Yang benar-benar tahu kebenaran, yang benar-benar maha benar, maha adil, itulah yang Maha Kuasa kan. Jadi ya di sini ada situasi karma, keadilan, kebenaran terungkap karena Tuhan dan semesta yang bekerja gitu. So kita sebenarnya nggak ada gunanya juga bilang kayak, ah lu mah gini, kamu tuh gini, kita lihat aja siapa yang bahagia, atau kita lihat aja tanpa aku kamu gimana sih gitu, atau kayak ya ada kok yang lebih baik, atau ya pasti aku lah yang lebih dari kamu bla bla bla, atau ya atau juga nanti lu yang ngejar gue, atau ya aku tuh udah biasa egois. Ada yang kayak gitu, dia mungkin ngerasa ya
dia yang harus dipuja-puja, dia harus dibujuk atau apa ya, atau dia udah biasa ego, udah biasa hidup enak, atau dia memang dari dulu tuh nggak ada mental berjuang gitu. Ini beberapa tentang ya ada karma keluarga, memang orang tuanya mendidik dia, atau ya lingkungan dia seperti apa, pertemanannya seperti apa. Jadi dia tuh orang yang nggak balance sebenarnya, nggak seimbang, nggak menyeimbangkan eh pengorbanan kamu, kesabaran kamu tuh nggak ada artinya sih gitu jadinya. Karena dia merasa ya apa yang menurut dia benar ya itu yang benar, pemikiran dia yang dia rasa benar. Nah, ada orang yang keras kayak gitu. Ini orang yang ya luar biasa sih. Eh Selfish banget sebenarnya, egois gitu. Tapi malah dia ngerasa kehilangan gitu ya. Dia ngerasa kayak kok lucu ya, kok jadi gini hidup aku, kok jadi aku yang berantakan gitu, kok jadi aku yang gak bahagia, kok aku kehilangan kamu ya gitu. Sejak kita ya ini beberapa terpisah ya, ada yang gak komunikasi gitu, uh, kok aku ya yang kehilangan, kok aku jadinya kesepian, aku ngerasa sama yang lain lebih baik, ada kok lebih menarik dari kamu, lebih inilah dari kamu, tapi kok malah yang lain ini ngecewain aku ya, kok orang yang di sisiku atau di sekitarku tuh gak ngertiin aku, mereka kok gak kayak kamu ya sabarnya, mereka kok gak ada inisiatif ya kayak kamu. Nah disitu tuh dia langsung ngerasa, oh ternyata ini ya kebenarannya, ini loh keadilan dari Tuhan, dari semesta. Jadi kita tuh sebenarnya ya nggak usah macam-macam ya di hidup ini, cukup satu macam aja. Karena kalau kita macam-macam ya karma kan bekerja sebenarnya. Kita juga nggak perlu bilang ini bilang itu ya, kita lihat aja gitu loh. Orang yang mengalami kehilangan, kesakitan, kekecewaan, kegagalan, atau hidupnya jadi nggak bahagia, di situ sebenarnya seseorang perlu introspeksi diri. Mungkin dialah orang yang suka neko-neko selama ini, mungkin dialah orang yang egois selama ini. Jadi lihat ke dalam diri masing-masing aja gitu loh. Kenapa hidup bisa gini ya, kenapa aku gini ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam diriku. Apa aku udah nanam karma buruk ya selama ini, makanya aku kayak gini. Apa ini karena aku pernah nyakitin kamu ya, karena aku keras, karena aku ini ada yang kasar. Ya kadang dia mikir gitu, dia merenung gitu kak. Jadi ya dia pendam, ini orangnya pendam sekarang. Makanya kamu ngeliat dia ya, dia kayak baik-baik aja sih gitu, padahal sebenarnya banyak banget rasa sakit yang dia nggak tunjukkan ke kamu, entah karena dia malu, entah karena ya dia kan harus konsisten ngejaga egonya, harga dirinya, gengsinya. Ada orang yang kayak gitu, dia pura-pura kuat ya, dia nggak mau disepelekan, tetap aja ego yang bermain. Sebenarnya udah introspeksi diri tapi belum mau memperbaiki diri gitu. Terus ya ini kuat banget energi karma ya, kita lihat lagi. Nah, Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini Leo-nya juga strong. Oke, sesama Earth ya. Ada Capricorn lagi, Taurus, Virgo. Oke, Libra-nya strong. Mungkin ada sesama Taurus. Ada lagi Gemini. Oke. Cancer-nya juga muncul. Pisces muncul lagi. Virgo juga. Aquarius ya. Aries. Ya bisa energi aja. So apa ya, ini entah dia atau kamu, ini bisa kebolak-balik energinya, bisa vice versa ya. Nggak berhenti-berhenti sih siklus karma ini ya. Ada seseorang yang terus aja memanipulasi, dia manipulatif ya.
dia dealing juga sama orang lain gitu loh. Tapi ya dia nggak terbuka kah? Dia nggak jujur. Ada orang yang nggak jujur di sini. Dia mendua hati sebenarnya. Entah siapa ini ya. Di antara kalian lah. Bisa dia ini atau kamu. Bisa kebolak-balik. Jadi dia juggling, dia bingung. Di satu sisi ya dia udah nyaman nih sama kamu, tapi dia nggak bisa melepaskan seseorang dari hatinya, dari perasaannya, dari pikirannya gitu. Mungkin ini tentang masa lalu dan masa sekarang ya. Mungkin di masa sekarang ya dealing sama seseorang, di masa lalu juga ada. Atau ya ada orang yang sebelumnya dan ada orang sesudahnya gitu. Kuat banget energi mendua hati. Atau ya ada seseorang yang lebih berat sebenarnya perasaan dia sama seseorang yang terkoneksi ini ya. Jadi dia ngerasa kayak hatiku, perasaanku tuh kuat sama seseorang yang aku rahasiakan di dalam hatiku ya. Bisa aja nih kamu atau kamu yang ngerasa gitu ya. Jadi kayak apa ya, aku masih belum bisa melepas seseorang yang dia berarti banget gitu. Perasaan cinta dan perasaan sayang itu kuat banget ke dia. Ya dia nggak terganti sih sebenarnya. Atau dia ngerasa gitu ya ke kamu. Kamu tuh nggak terganti. Kamu berharga banget. Sampai sekarang, bahkan mungkin nanti sampai seterusnya aku ingat terus sama kamu. Cuma sekarang ya takdirku begini. Jalan hidupku udah kayak gini. Ya makanya aku mau nggak mau harus terima kenyataan gitu. Sedih sebenarnya ya. Ada orang yang terpuruk banget ini, susah tidur sebenarnya, gelisah, anxiety, gegana ya, gelisah, galau, merana ya. Hidup yang ada sekarang itu nggak membahagiakan sebenarnya siapapun ya yang dealing sama dia. Atau ada aja sebenarnya masalah, entah masalah soal keuangan, kerjaan, keluarga, tuntutan keluarga, teman lah, apalah. Beberapa ini ada ya mikirin utang, mikirin ya finansial, ada yang mikirin gitu. Atau ya ternyata orang yang di sisinya itu nggak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai harapan. Dia masih terkoneksinya hanya sama kamu, tapi dia ngerasa kayak ya udahlah, aku tutupi aja semua. Ada yang ya memang dia pakai topeng gitu. Dia merasa aku nggak mau nunjukin kalau aku tuh lemah, aku nggak mau nunjukin kalau aku tuh belum move on. Nah ada yang gitu. Jadi dia berusaha kuat ya, dia pura-pura kuat, pura-pura senang, pura-pura bahagia. Ya udahlah, aku jalani aja gini. Jadi siklus karmanya berputar-putar terus sampai seterusnya karena dia denial. Dia terus-menerus manipulatif gitu. Entah ini memang udah bawaan ya. Karena kan kalau kita memikul karma, itu bisa juga karma diri sendiri, tapi bisa juga karma dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita pernah punya kelakuan nggak enak di masa lalu, atau ini ada dari leluhur, kakek nenek moyang gitu. Jadi ya kita menanggung siklus karma ini tuh. Tapi ya lebih baik introspeksi diri aja ya, koreksi diri gitu. Kalau memang kita tahu, kita sadar, iya ya aku dulu tuh kayak gini, ternyata aku juga punya kesalahan, ternyata relasi kita, koneksi kita itu nggak berhasil, hubungan kita, karena ya aku juga nggak berjuang loh gitu. Kok aku biarin kamu ya, terus kalau kamu sama yang lain kok aku sewot ya gitu. Ada beberapa yang punya mental victim ini sebenarnya. Jadi mental victim itu taunya nyalahin orang, tidak koreksi diri, maunya dimaklumi, dimengerti, tapi tidak mau memaklumi, tidak mau mengerti orang lain.
Jadi mungkin dia cari-cari kesalahan kamu aja sih, kayak ya kamu nggak becus, kamu tuh yang berkhianat, kamu tuh yang kayak gini, kamunya nggak ngerti aku, nggak maklumi aku kan kayak gini sama ini. Banyak loh pikiranku, masalahku, masa kamu nggak ngerti? Nah, sekarang pertanyaannya, selama ini emang dia udah kayak gimana sama kamu, ya? Ini bisa vice versa. Ada seseorang sebenarnya di sini tuh udah sabar banget, udah berusaha kok. Ada yang ya entah siapa ini ya, berusaha lah ngelakuin yang terbaik. Ya aku sabar aja lah ngadepin kamu gitu, kerasnya kamu. Eh, ada yang kayak gitu. Tapi dia mungkin nggak melihat ya kebaikan kamu itu. Kamu ngelakuin 1, 2, atau 3 kesalahan, dia langsung ngecap kamu buruk gitu. Ya akhirnya ini semesta memisahkan kalian gitu. Beberapa ya. Tapi setelah dia kehilangan, baru dia ngerasa bersalah, baru dia introspeksi diri gitu. Baru kayak ngerasa, oh iya ya, ternyata kamu loh yang terbaik. Aku pengen loh minta maaf. Ternyata kamu loh yang paling sabar. Ternyata kamu loh yang paling ngerti aku. Aku menyesal loh. Nah, ada yang kayak gitu ya. Oke. Yang tadinya ngerasa di atas, sekarang merasa di bawah, ya. Langsung berubah lah mindset itu, pola pikir itu. Beberapa di sini ya, karma yang harus dibayar adalah krisis finansial. Yang tadinya biasa hidup enak, jadi susah hidupnya. Entah siapa ya. Yang tadinya biasa egois, pada akhirnya ego itu yang harus diruntuhkan. Karena memenangkan ego itu hanya menghancurkan diri sendiri. Membuat orang yang berarti itu lepas gitu aja. Jadi kesalahan fatal kalau kita terlalu egois, kita jadi kehilangan orang yang dicintai. Kita jadi kehilangan sosok yang terbaik sebenarnya. Kalau kita terlalu keras, ya kita jadi bisa kehilangan seseorang yang sangat berarti buat hidup kita. Jadi di sini ada kematian ego. Ada ego yang runtuh, ada ego yang ya memang itu mati egonya. Kayak ya udahlah, belajarlah dari kesalahan gitu. Beberapa mungkin ada yang awakening, atau kayak ya memang itu selama ini toxic banget loh, orang itu. Ini bisa dia atau kamu, mungkin kamu ya diantara kalian ada yang ngerasa ya anggap aja lah ini pelajaran, pengalaman berharga. Sejak aku punya koneksi dengan dia, itu bisa membuat aku melatih kesabaranku, membuat aku belajar dewasa gitu, membuat aku belajar lebih bijak. Ya mungkin kita sama-sama harus introspeksi diri. Ya mungkin dalam koneksi ini kita juga bisa membayar karma satu sama lain. Bisa ini karma kita, atau karma orang tua, keluarga, atau siapa, leluhur ya. Ya kenapa kita yang jalani, ya kita yang kuat. Mungkin kita yang punya jiwa spiritualitas yang tinggi. Mungkin sisi spiritual kita itu tinggi, jadi ya kita yang mampu menjalani ini. Tapi kedepannya kita pasti dikasih kok gift ya, dikasih hadiah, dikasih anugerah oleh Tuhan dan semesta. Percayalah kalau ya yang menanam hal-hal baik pasti menuai kok yang baik gitu. Tapi kalau sebaliknya ya belajar aja dari kesalahan, kedepannya masih ada kok kesempatan untuk terus menerus memperbaiki diri supaya hidup kita bisa lebih baik kayak gitu ya. Jadi ya ini untuk Taurus ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Mungkin terbolak-balik energinya dengan cross watcher ya, atau beberapa aja yang cocok gitu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.